Selamat pagi, selamat hari Minggu juga ya. Nah, seperti biasa, hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah sekolah Minggu online. Mbak Reksa harap kalian tetap semangat, selalu sehat, dan selalu bersukacita ya. Nah, sebelum kita masuk ke firman-Nya, Mbak Reksa mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami. Berkati agar firman Tuhan hari ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga pembawa firman kita, Pak Catur. Berkati agar Pak Catur dapat membawakan firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Mbak Reksa mau ngajakin kalian nyanyi dulu satu lagu, judulnya Kasih Yesus. Buat yang tahu, bisa ikut nyanyi ya di rumah. Kita mulai. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, sekarang kita mulai ke firman Tuhannya ya. Kita ketemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan bersama-sama membaca dari Injil Markus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan."
Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini atau cerita kita pada hari ini berjudul melayani lebih sungguh, menjadi seorang pelayan. Nah, menjadi seorang pelayan itu seperti apa sih? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan atau melihat cerita tentang melayani itu seperti apa. Yuk kita simak bersama-sama cerita tentang melayani. Selamat menyaksikan. Semut dan kepompong. Dikisahkan ada sebuah hutan yang sangat lebat. Tinggallah di sana bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu datang seketika sehingga membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan panik dan berlari ketakutan menghindari badai yang datang tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita. Diterjang badai tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sang kepompong meratapi keadaan. Dari balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kamu yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu. Kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai," kata si semut dengan sombongnya. Hari demi hari si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan tersebut. Sampai pada suatu hari si semut berjalan di atas lumpur hidup. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong! Tolong! Aku terjebak di lumpur hidup! Tolong!" teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya semut?" Si semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. "Siapa kau?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu.
Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali bisa bertahan dari badai. Cuma hanya karena aku berlindung di bawah tanah." "Tidak apa-apa, semut. Sudah semestinya kita saling menolong." Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut, sekalipun si semut pernah mengejeknya. Dan semut pun selamat. Ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Dia juga berjanji akan menjadi makhluk atau hewan yang baik, yang mau menolong dan mengasihi, yang mau untuk berbagi, yang mau untuk mengampuni, yang mau untuk mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, hikmah yang bisa kita tarik dari dongeng di atas adalah kita harus menyayangi dan menghormati, kita harus melayani satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus telah menjadi hamba atau doulos dan melayani manusia. Nah, bagaimana menjadi hamba atau pelayan Tuhan? Ibrani 5 ayat 8 mengatakan begini, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Nah, kalau mau menjadi seorang pelayan, maka kita juga harus taat terlebih dahulu. Kita juga harus mau untuk melakukan tugas-tugas kita, baik tugas di rumah maupun tugas-tugas yang ada di sekolah dengan tulus hati. Begitu. Jadi, pelayanan itu tidak harus melakukan hal-hal yang berat, tetapi kita juga mau melakukan bagian kita, melakukan tugas-tugas kita. Kalau ada PR ya dikerjakan dengan baik. Kalau saatnya kita harus membantu orang tua, ya kita harus membantu orang tua dengan baik, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah menjadi pelayan Tuhan, itu seperti itu, melakukan bagian kita. Kita harus menjadi seorang penolong, seperti tadi kupu-kupu yang meskipun dia sudah diejek, tetapi dia mau untuk tetap menolong si semut. Dan si semut, sekalipun dia tadinya menjadi hewan yang sombong, dia mau untuk merubahnya menjadi hewan yang baik. Yuk, kita menjadi hamba Tuhan juga harus demikian. Kita harus berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kalau yang tadinya males, maka besok tidak males lagi, melainkan rajin untuk belajar, rajin untuk bekerja, rajin untuk membantu orang tua. Waduh, aku kan masih kecil, masa aku harus bantu orang tua? Ya harus. Dengan cara apa? Nurut sama mereka. Kalau adik-adik sudah nurut sama mereka, sebenarnya itu juga sudah membantu orang tua. Ya, kalau sudah nurut jadinya orang tua tidak pusing, orang tuanya tidak banyak pikiran. Nah, itu sudah sangat membantu. Mulai hari ini, yuk kita menjadi seperti kupu-kupu. Kita menjadi anak-anak yang mau menolong, yang mau melayani, yang mau peduli kepada siapa? Kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita juga harus bisa untuk menjadi seperti semut. Gimana caranya? Kita mau berubah seperti semut tadi, mau berubah dari yang sombong menjadi baik hati, menjadi rendah hati, mau menjadi penolong. Yuk kita berubah. Tuhan Yesus biarlah memampukan kita untuk membentuk kita menjadi hamba-hambanya yang terus melayani. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Begitu juga dengan ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita menyudahi ibadah hari ini, Mbak Reksa mengajak kalian lagi untuk nyanyi satu lagu, judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Seperti biasa, yang tahu boleh ikut nyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu lagi ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.